Selamat pagi Bapak Ibu dan Mas Mbak kelas 3 semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Mas dan Mbak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Devi berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya, meski harus dari rumah saja. Mas dan Mbak kelas 3, ayo kita persiapkan diri kita untuk memulai belajar dari rumah hari ini dengan mandi dan sarapan terlebih dahulu. Dengan mandi, badan kita menjadi bersih dan kita akan menjadi nyaman sehingga semangat dalam belajar. Dengan sarapan pagi, makan makanan yang bergizi, kita akan lebih berkonsentrasi dalam belajar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pembelajaran dari rumah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Mas dan Mbak kelas 3, hari ini kita masih akan belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran yang kelima. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk menemukan kalimat saran pada bacaan, serta menuliskan kalimat saran yang baik. Kemudian kita juga akan belajar tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal, serta kemungkinan penjumlahan dalam suatu peristiwa. Nah, langsung saja ya, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Ayo kita nyanyi bersama-sama lagu berikut ini. Nah, di lagu tersebut ada lirik tentang rumah. Coba perhatikan gambar di layar. Gambar apakah itu? Benar sekali. Ada sebuah rumah di sana. Rumah itu apa sih? Rumah itu merupakan tempat tinggal. Tempat tinggal yang digunakan untuk berlindung dan beristirahat. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Nah, tempat tinggal itu atau yang biasa kita sebut dengan rumah melindungi kita dari bahaya. Rumah selain tempat untuk berlindung dan beristirahat juga merupakan tempat berkumpul bagi keluarga.
Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Ada cerita nih tentang Udin dan Mutiara. Udin dan Mutiara mempunyai rumah. Akan tetapi, rumah mereka yang terbuat dari bambu di musim penghujan akan bocor. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, perhatikan teks di layar. Manakah dari kalimat-kalimat tersebut yang termasuk kalimat saran? Mengapa? Kalimat tersebut termasuk kalimat saran. Ayo coba perhatikan dari 3 kalimat tersebut. Yang merupakan kalimat saran yang mana ya? Benar sekali. Kalimat yang merupakan kalimat saran adalah kalimat yang ketiga. Kenapa kalimat ketiga merupakan kalimat saran? Cirinya di sini ada kata menyarankan. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang yang lebih susah. Nah, kalimat ini bertujuan untuk memberikan pendapat atau usulan kepada Udin dan Mutiara untuk senantiasa bersyukur. Coba ingat-ingat kembali, kalimat saran itu apa sih? Kalimat saran kan tentang kalimat yang berisi pendapat berupa anjuran atau usulan yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar mereka dapat mempertimbangkan sesuatu sehingga muncul perbaikan dalam diri mereka. Nah, dalam cerita Udin dan Mutiara, ibu memberikan usulan kepada Udin dan Mutiara untuk bersyukur atas rumah yang telah mereka punyai, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang bahkan tidak mempunyai tempat atau rumah untuk ditinggali. Nah, apakah kamu mempunyai saran lain untuk Udin dan Mutiara? Coba tuliskan saran lain yang kamu pikirkan untuk Udin dan Mutiara. Contohnya, sebaiknya Udin dan Mutiara bersyukur karena sudah mempunyai rumah untuk tempat berteduh. Contoh lain dapat kamu tuliskan di buku tulis tugasmu ya. Nah, banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan bergembira atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Kamu sebagai salah satu makhluk Tuhan wajib bersyukur karena telah memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Ayo perhatikan gambar. Gambar apakah itu? Benar sekali. Di situ gambar mutiara ya. Mutiara sedang menyapu lantai di rumahnya. Masih ingatkah kamu tentang hak dan kewajiban? Ayo kita ingat-ingat kembali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sementara hak adalah sesuatu yang bisa kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Pada gambar, Mutiara sedang menyapu lantai rumahnya.
Hal tersebut merupakan suatu kewajiban karena menjaga kebersihan rumah adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Nah, apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Pada layar ada 10 kalimat yang di dalamnya termasuk kewajiban maupun hak. Ayo, kita sama-sama menentukan apakah kalimat tersebut merupakan hak atau kewajiban. Kalimat yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, hak atau kewajiban ya? Benar sekali, bersyukur karena memiliki tempat tinggal merupakan suatu kewajiban. Kemudian yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Mendapat rumah yang bersih dan rapi, kewajiban atau hak teman-teman? Ya, benar sekali. Mendapat rumah yang bersih dan rapi merupakan hak setiap orang. Kemudian yang ketiga adalah bicara lembut dan sopan. Ayo, berbicara lembut dan sopan kepada orang lain termasuk hak atau kewajiban kita ya. Ya, tentu saja kewajiban. Kita wajib untuk berbicara lembut dan sopan kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua, kepada teman kita, kepada adik-adik kita yang lebih muda. Selanjutnya, yang keempat adalah membantu merapikan dan menata rumah. Membantu merapikan dan menata rumah termasuk hak atau kewajiban ya? Ayo, Mas dan Mbak kelas 3 coba. Benar sekali, membantu merapikan dan menata rumah merupakan kewajiban. Kita wajib membantu orang tua kita untuk merapikan dan menata rumah, membersihkan rumah. Bisa menyapu, mencuci piring, membersihkan mainan yang telah kita gunakan, dan sebagainya. Selanjutnya, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai termasuk hak atau kewajiban ya. Benar sekali, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai merupakan hak yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya yang keenam adalah saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Kewajiban atau hak ya? Tentu saja ini merupakan kewajiban setiap orang untuk saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai orang lain maupun diri kita sendiri. Yang ketujuh adalah diperlakukan dengan lembut dan sopan. Kalau diperlakukan berarti kewajiban atau hak? Tentu saja merupakan hak dengan lembut dan sopan oleh orang lain, oleh orang tua, oleh teman, oleh adik kita, oleh kakak, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, kalimat kedelapan adalah saling menolong dan memaafkan. Kalau ada kata saling berarti saling menolong dan memaafkan berarti kewajiban atau hak? Tentu saja merupakan kewajiban. Kita wajib untuk menolong dan memaafkan orang lain. Apabila orang lain kesusahan, kita wajib untuk menolongnya. Dan apabila ada teman atau orang lain yang melakukan suatu kesalahan kepada kita, kita juga wajib untuk memaafkannya. Kemudian, kalimat yang ke-9 adalah mendapat tempat tinggal. Ayo, mendapat tempat tinggal. Bagaimana menurut Mas dan Mbak kelas 3, mendapat tempat tinggal termasuk kewajiban atau hak ya? Tentu saja merupakan suatu hak. Kemudian yang ke-10, kalimat yang ke-10 adalah menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Menjaga kebersihan dan kerapian di rumah tentu saja merupakan kewajiban kita sebagai orang yang bertempat tinggal di rumah tersebut. Nah, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu?
Ayo tuliskan di buku tugasmu ya, kewajiban atau hak lain yang kamu miliki di rumah masing-masing. Contohnya, kewajibanku merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Itu merupakan kewajiban. Atau haknya, aku memperoleh uang jajan Rp1.000 setiap hari dari ibuku. Itu merupakan hak. Contoh lainnya dapat kamu tuliskan di buku tugasmu ya. Nah, ayo kita simak cerita tentang Ayah Udin berikut ini. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapakah batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa batu bata yang harus dibeli di toko bangunan? Nah, cara mengerjakannya, kita tuliskan dulu batu bata yang Ayah Udin miliki, batu bata yang harus dibeli, kemudian jumlah batu bata keseluruhan. Lihat di layar ya. Jumlah batu bata keseluruhan adalah 980. Jadi kita tuliskan 980. Selanjutnya kita tentukan bata yang Ayah Udin miliki. Seumpama Bu Devi ingin menentukan bata yang Ayah Udin miliki 100. Kita tuliskan 100 di sini. Terus caranya menentukan bata yang harus dibeli bagaimana, Bu? Gampang saja. Kita kurangkan jumlah bata keseluruhan dengan bata yang Ayah Udin miliki yang ditentukan Bu Devi tadi. Jadi 980 dikurangi dengan 100. Berapa ya? Kita gunakan cara bersusun. Dengan cara bersusun, kita kurangkan dulu dari satuan atau yang dari belakang dulu. 0 dikurangi 0 berapa ya? Tentu saja 0. Kemudian 8 dikurangi 0. 8 dikurangi 0 ya 8. Terus 9 dikurangi 1 yaitu benar sekali 8. Jadi 980 dikurangi 100 adalah 880. Kemudian 880-nya kita pindahkan atau kita tulis kembali di harus dibeli. Kemudian Bu Devi ingin menentukan bata yang Ayah Udin miliki. Jumlahnya adalah 200. Selanjutnya, untuk menentukan bata yang harus dibeli, caranya sama seperti di atas. Kita kurangkan jumlah bata keseluruhan yaitu 980 dikurangi dengan 200. Satuannya dikurangi satuan, 0 dikurangi 0 adalah 0. 8 dikurangi 0 adalah 8. Kemudian baru ke ratusannya, 9 dikurangi 2 sama dengan 7, benar sekali. 980 dikurangi 200 sama dengan 780. Berarti bata yang harus dibeli oleh Ayah Udin adalah 780. Selanjutnya yang ketiga. Bu Devi ingin menentukan bata yang Ayah Udin miliki, jumlahnya adalah 250. Maka untuk menentukan bata yang harus dibeli oleh Ayah Udin, caranya sama. Kita kurangkan 980 dikurangi dengan 250. Ingat, untuk mengurangkan dengan cara bersusun, kita kurangkan dulu satuannya dengan satuan. 0 dikurangi 0 adalah 0. Setelah satuan, kita beranjak ke puluhan. 8 dikurangi 5 berapa ya? Benar sekali, 8 dikurangi 5 adalah 3. Selanjutnya kita beralih ke ratusan. 9 dikurangi 2 adalah 7. Pintar sekali.
Jadi 980 dikurangi 250 adalah 730. Maka angka 730 ini kita salin ke titik-titik yang ada di bata yang harus dibeli ayah. Selanjutnya, untuk kemungkinan yang keempat, Bu Devi ingin menentukan bata yang ayah Udin miliki adalah 300. Nah, selanjutnya untuk menentukan bata yang harus dibeli berapa ya? Bagaimana caranya? Sama saja, kita kurangkan 980 dikurangi dengan 300. Satuan kita kurangkan dengan satuan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 8 dikurangi 0 sama dengan 8. 9 dikurangi 3. Berapa ya? 9 kurangi 3. Ayo. 9 kurangi 3 adalah 6. Jadi, bata yang harus dibeli oleh ayah adalah 680 buah. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan yang kelima, angka berapa lagi ya? Seumpama Bu Devi ingin menentukan bata yang ayah Udin miliki adalah 410. Maka kita kurangkan jumlah bata keseluruhan yaitu 980 dikurangi dengan 410. Maka 0 dikurangi 0, satuan dikurangi satuan, berapa? 0. 8 dikurangi 1, 8 kurangi 1 sama dengan 7. Kemudian ke ratusannya, ratusan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Benar sekali. Jadi bata yang harus dibeli ayah sejumlah 570. Nah, kemungkinan ini kalian bisa menentukan angka kalian sendiri dalam penjumlahannya. Tapi yang harus kalian ingat, jumlah bata keseluruhan sudah ditentukan. Jadi jumlah bata keseluruhan kalau dijumlahkan keduanya tidak boleh melebihi angka yang sudah ditentukan. Masih bingung atau sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Kalau masih belum jelas, boleh nanti ditanyakan. Selanjutnya, kita akan membuat cerita seperti cerita ayah Udin tadi yang ingin membuat pagar. Nah, kalian buatlah cerita yang mirip seperti itu sesuai dengan kreasi kalian. Tentukan bilangannya. Bilangannya boleh sesuai keinginan kalian. Kemudian buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya bagaimana. Bu Devi minta tuliskan di buku tugas kalian. Dan jangan lupa diberi caranya dengan cara bersusun ya. Ayo coba kita renungkan. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar apa saja ya? Kita tadi telah belajar menemukan kalimat saran, Bu, dalam suatu bacaan. Benar sekali. Kalimat saran dalam suatu bacaan tadi tentang cerita Udin dan Mutiara ya, yang mereka selalu mengeluh karena rumah mereka yang bocor. Kemudian ibu menyarankan kepada mereka agar tidak mengeluh. Kita juga telah belajar untuk menuliskan kalimat saran yang baik. Ingat, kalimat saran yang baik dituliskan dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun. Selanjutnya kita juga telah belajar untuk mengidentifikasi, menggolongkan hak dan kewajiban di rumah. Dari kalimat-kalimat yang berjumlah 10 tadi, kita sudah belajar bersama untuk menentukan apakah itu suatu kewajiban atau suatu hak. Kita juga telah menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya diketahui dari cerita ayah Udin yang ingin memperbaiki pagar dan membutuhkan batu bata. Nah, yang
Terakhir, kita juga telah belajar tentang bersyukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita sebagai makhluk Tuhan harus senantiasa bersyukur, menjadi salah satu bagian dari makhluk Tuhan, sehingga kita wajib memiliki sikap yang saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Lakukan kegiatan ini bersama orang tuamu. Nah, nanti tanyakan atau diskusikan bersama apa saja aturan di rumahmu. Kemudian, cobalah untuk membiasakan diri menaati aturan di rumah dengan bimbingan orang tuamu. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan belajar dari rumah hari ini? Ayo pilih salah satu emoticon di bawah ini, kemudian gambarlah di buku tugas kalian. Apakah kegiatan belajar dari rumah hari ini sangat menyenangkan? Kalian gambar emoticon dengan jempol. Kemudian kalau menyenangkan, kalian gambar emoticonnya seperti itu dengan giginya kelihatan. Atau cukup menyenangkan sih Bu, tapi biasa aja. Kalian menggambarkan emoticon dengan tersenyum. Atau Bu, bosan Bu, tidak menyenangkan sama sekali. Boleh. Kalian boleh menggambarkannya dengan emoticon sedih seperti itu apabila kegiatan pembelajaran hari ini tidak menyenangkan. Demikian kegiatan belajar dari rumah hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat belajar meski harus belajar dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.